Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Jumpa lagi bersama saya Agung Syarianto dalam acara Ngulik Ngobrol Unik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang akan membahas penanganan pelanggaran pidana pemilu untuk terlapor anak di bawah umur. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengumumkan tahapan pemilihan serentak tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Juni tahun 2022 kemarin. Telah hadir di sisi pojok pengawasan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Mari kita bahas bersama anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Rohmat Basuki, Sarjana Ekonomi Magister Hukum yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran. Apa kabar Pak Rohmat Basuki? Kabar baik Mas Agung. Bagaimana kabar Mas Agung? Alhamdulillah sehat, Pak Rohmat sehat. Alhamdulillah Keluarga juga sehat. Alhamdulillah berkat doanya. Oke, terima kasih Pak Rohmat atas kesediaan waktunya untuk membahas penanganan pelanggaran untuk pemilu tahun 2024 yang mendatang. Oke, sama-sama Mas. Oke sahabat Bawaslu, pelaksanaan pemilu tahun 2024 ke depan berpotensi adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Bagaimana kesiapan Bawaslu di Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Langsung saja kita diskusikan dengan Bapak Rohmat Basuki. Pak Rohmat, bagaimana kesiapan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang? Terima kasih atas pertanyaannya Mas Agung. Memang seperti kita ketahui bahwa sejak tanggal 14 Juni tahun 2022 kemarin, itu KPU RI telah meluncurkan dimulainya tahapan untuk pemilu tahun 2024 ya. Seperti kita ketahui bahwa tahun 2024 itu ada peristiwa besar ya Mas Agung. Yang pertama adalah pemilu, kemudian yang kedua adalah pemilihan. Dalam hal ini kalau kita bicara pemilihan kan pilkada gitu sendiri tahun 2024. Meskipun dalam bulan yang berbeda gitu. Kalau pemilu itu kan 14 Februari tahun 2024. Kemudian kalau pemilihan itu kan 27 November tahun 2024. Terkait kesiapan Bawaslu Sukoharjo, sebenarnya ini sudah kita mulai jauh-jauh hari sebelum peluncuran tahapan itu, Mas. Artinya memang kita sudah melakukan sosialisasi terkait dengan pemilu tahun 2024, kemudian juga peningkatan kapasitas juga, baik itu terhadap di internal Bawaslu maupun di luar ataupun di eksternal Bawaslu. Jadi kita berusaha untuk mensosialisasikan, terutama di sini adalah secara khusus terutama sosialisasi terkait dengan kepengawasan. Nah, di kepengawasan ini kita sudah mencoba untuk membentuk komunitas-komunitas pengawas partisipatif, baik itu dari teman-teman disabilitas, kemudian juga teman-teman dari mahasiswa, kemudian dari masyarakat pada umumnya dan kelompok masyarakat yang kemungkinan nanti akan kita kita sinergikan dengan SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo sehingga kita bisa ada kesadaran bersama bahwa pengawasan itu bukan hanya dari Bawaslu dan jajarannya, tetapi itu merupakan suatu kewajiban dari seluruh masyarakat bahwa ini adalah hak politik, hak untuk menyalurkan pendapat, hak berdemokrasi yang seharusnya itu menjadi kewajiban bersama untuk mengawasi pelaksanaan dari pemilu maupun pemilihan tahun 2024. Begitu Mas Agung. Oke Pak Rohmat, yang jenengan sampaikan tadi walaupun waktunya yang berbeda antaranya pemilu dengan pemilihan, itu kan berarti nantinya tahapannya tetap akan beririsan ya? Pasti ada irisan karena di sini kan kita lihat bahwa tahapan itu kan kalau kita lihat secara global itu di pemilu itu ada 11 tahapan. Gitu kan. Jadi memang nanti di 2023 itu pasti ada tahapan irisannya itu dan itu yang nanti akan kita lebih fokuskan lagi. Bukan berarti yang lainnya tidak penting, tetapi tahapan-tahapan irisan itulah nanti yang akan kita harus menambah fokus di tahapan-tahapan tersebut gitu kan. Artinya Bawaslu tetap
menjalankan tugas pengawasan pada setiap tahapan apapun. Betul, karena itu di Undang-Undang 7 jelas bahwasanya tugas Bawaslu itu adalah melakukan pengawasan kan seperti itu, tidak di tahapan tertentu tetapi seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, dari tugas pengawasan itu kan sebenarnya kalau kita turunkan lagi itu menjadi dua ya Mas ya. Jadi pertama adalah pencegahan, kemudian yang kedua adalah penindakan. Nah, ini yang mencoba untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat itu bahwasanya Bawaslu itu bukanlah hanya sebatas lembaga yang mengawasi, tetapi kita juga mau mempunyai wewenang untuk melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin nanti akan banyak terjadi gitu kan. Oke, terima kasih Pak. Pengawasan dibagi menjadi dua. Yang pertama pencegahan, selanjutnya ada penindakan. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pidana? Pidana pemilihan, baik pidana pemilihan maupun pidana pemilu. Bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran pidana pemilu di Bawaslu? Jadi kalau kita lihat bahwa kalau penanganan pelanggaran di pidana pemilu, kita secara khusus bicara terkait dengan tersebut, memang seperti kita ketahui itu memang sebenarnya secara substansi itu tidak jauh berbeda dengan tidak pidana pemilihan secara substansi ya. Tetapi harus kita ingat bahwa yang secara khusus kita lihat dengan pelanggaran pemilu lainnya yaitu administratif maupun etik itu bahwa di pidana pemilu itu kita ada lembaga yang namanya itu Sentra Gakumdu gitu kan. Nah, Sentra Gakumdu itu memang lembaga yang dibentuk untuk menangani proses-proses dugaan pelanggaran pidana pemilu. Nah, di dalam Sentra Gakumdu seperti kita ketahui bersama bahwa di situ ada 3 lembaga ya Mas. Yang pertama adalah Bawaslu, kemudian yang kedua adalah kejaksaan, dalam ini adalah kejaksaan negeri, dan juga dari kepolisian kalau tingkat kabupaten kota kan Polres itu kan seperti itu. Nah, kemudian mekanisme tetap bahwa sumber informasi kan tetap kita lihat di penanganan pelanggaran itu ada 2. Yang pertama adalah temuan, yang kedua adalah laporan. Kalau temuan jelas bahwa dugaan pelanggaran diketahui oleh jajaran dari pengawas. Kemudian kalau laporan itu dari masyarakat dengan syarat dia harus mempunyai hak pilih. Hak pilih di sini berarti kan umur 17 tahun ke atas atau sudah menikah kan seperti itu. Kemudian juga dari pemantau, kemudian juga dari peserta pemilu kan seperti itu Mas. Kemudian dari laporan itu kemudian ada proses yang namanya itu laporan dengan form B1. Itu dilaporkan ke Bawaslu, kemudian juga ada kajian awal. Setelah itu ada proses kajian hukum atau kajian hukum di sini ada klarifikasi. Kemudian setelah itu ada pembahasan pertama, jika itu pidana pemilihan maka di Sentra Gakumdu nanti ada pembahasan pertama, kemudian ada proses penyelidikan, kemudian ada pembahasan kedua. Nah, di pembahasan kedua inilah nanti ada pleno yang menentukan apakah ini bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya tingkat penyidikan di tingkat kepolisian atau berhenti di pembahasan kedua, kan seperti itu Mas. Oke, berarti peran Sentra Gakumdu nantinya itu ikut melakukan pembahasan. Betul, jadi Sentra Gakumdu itu tetap harus melakukan pembahasan terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilu ya, maaf ya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, Sentra Gakumdu itu terbentuk untuk memproses atau menangani adanya dugaan pidana pemilu. Jadi memang secara khusus, dia tidak bisa menangani pelanggaran lainnya. Seperti contoh pelanggaran administrasi, atau pelanggaran kode etik, atau pelanggaran hukum lainnya. Nah, Sentra Gakumdu ini memang harus bersikap proaktif ya Mas ya. Artinya pada waktu setiap laporan itu ada atau tidaknya dugaan pelanggaran, diharapkan bahwa tim dari Sentra Gakumdu itu ada di Bawaslu. Sehingga pada saat laporan masuk itu sudah bisa istilahnya itu bisa diduga bahwa ini mengandung unsur pelanggaran pidana atau tidak, kan seperti itu. Sehingga dalam koordinasinya antara 3 lembaga itu menjadi lebih mudah, karena harus diingat bahwa jangka waktu pelaksanaan atau jangka waktu proses dari penanganan pidana itu seperti kita ketahui itu hanya kalau di tingkat Bawaslu dan tingkat Sentra Gakumdu itu hanya 14 hari kerja Mas. Ini waktu yang sangat singkat sekali. Padahal kalau misalnya itu pidana umum kan bisa dikatakan waktunya lebih luas ya, kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin di Sentra Gakumdu baik kepolisian maupun kejaksaan sering menangani tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang, boleh dikatakan dewasa maupun anak. Lah, apabila nantinya dalam pelaksanaan pemilu ini
pelaku pelanggarannya yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Bagaimana SOP maupun juknis yang mengatur proses penanganan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur? Bagaimana? Ini pertanyaan yang menarik ya Mas ya. Artinya bahwa memang ada potensi ya, saya mengatakan potensi keterlibatan anak dalam, terutama kalau saya melihat itu mungkin dalam masa kampanye yang nanti akan banyak muncul ya. Itu memang sudah menjadi diskusi kita bersama terkait dengan, kalau saya mengatakan pelibatan anak ini berarti kan saya katakan ABH aja ya. Jadi anak berhadapan dengan hukum gitu ya Mas ya. Memang sampai sekarang ini belum ada formulasi yang tepat, terutama kita lihat juga di Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran pemilu itu belum disebutkan secara khusus. Seandainya yang menjadi terlapor itu adalah anak-anak kan seperti itu. Itu memang belum ada penanganan khusus. Nah, di sini memang kalau kita lihat bahwa kalau di undang-undang anak itu anak itu menjadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus. Jadi perlakuannya karena dia spesial atau khusus, perlakuannya juga harus secara khusus juga. Berbeda dengan seandainya terlapor itu adalah orang-orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah dewasa. Nah, ini memang kemarin, jadi memang kita harus melihat bahwa unsur anak-anak ini apakah dia meskipun dia menjadi terlapor, dia itu menjadi korban atau memang dia menjadi pelaku. Kan itu harus bisa dilihat. Bisa aja karena ketidaktahuan dia disuruh kemudian dia melakukan. Itu kan berarti sebenarnya dia menjadi korban. Meskipun mungkin dia dilaporkan oleh pihak lain kan seperti itu. Nah, terkait dengan anak berhadapan hukum itu memang kalau kita melihat seperti tadi saya sampaikan bahwa anak-anak itu memang harus mendapat perlindungan dari negara. Karena mereka itu kan adalah masa depan bangsa ya Mas ya. Kemudian juga karena mereka anak-anak itu kita harus berpikir juga bahwa mereka itu mempunyai harkat dan martabat yang harus kita jaga. Jangan sampai secara mental atau secara psikis mereka, karena ketidaktahuan mereka akhirnya menjadi down atau menjadi sesuatu yang berdampak buruk pada psikis mereka. Itu kedua. Kemudian pemikiran kita yang ketiga yaitu terkait dengan kita harus dalam sentra gakumdu itu di kepolisian itu ada yang namanya unit PPA, Mas. Ya, unit PPA itu. Nah, kita kemarin sempat diskusi bagaimana jika di sentra gakumdu itu melibatkan PPA itu dengan mengutamakan restoratif justice kan seperti itu. Artinya bahwa anak-anak ini memang kita tidak bisa memaksa mereka untuk disamakan dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana pemilu, tidak bisa, karena kalau itu head to head atau apple to apple jelas tidak bisa dibandingkan seperti itu. Kemudian kalau pendapat saya sih, opini saya sih mengatakan bahwa lebih mengutamakan pertama tadi restoratif justice, yang kedua adalah proses diversifikasi, Mas. Jadi bagaimana upaya mediasi lah antara keluarga dan sebagainya gitu. Karena kita juga ya itu tadi bahwa ini masih anak-anak, artinya masa depan dia masih panjang. Jangan sampai hanya karena hal-hal yang mereka sendiri tidak paham, mereka menjadi korban, akhirnya ini berdampak pada masa depan mereka. Nah, ini yang harus kita jaga dalam penegakan hukum, terutama penanganan pelanggaran pidana pemilu, khususnya untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Mas. Oke, terima kasih Pak Rohmat, sangat menarik sekali penjelasannya. Namun kita masih belum belum bisa menangkap begitu jelas terkait masalah perlindungan anak tadi. Bagaimana peran Bawaslu untuk memberikan perlindungan anak yang diduga melakukan tindak pidana pemilihan, baik melibatkan diri maupun dilibatkan oleh tim kampanye maupun pelaksana kampanye. Terima kasih. Ya, kalau kita melihat ya bahwasannya kalau kita berkaca dari Undang-Undang 7, kemudian juga di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu memang ada larangan ya. Ada larangan terhadap pelibatan anak. Dan ini jelas bahwa itu secara tekstual. Ada sanksinya, itu tekstual gitu. Nah, upaya yang dilakukan oleh Bawaslu terutama bagaimana kita mensosialisasikan hal ini terhadap peserta pemilihan, bahwa jangan sampailah anak-anak itu kita korbankan untuk kepentingan yang menurut saya itu lebih kecil daripada masa depan anak itu. Bagaimana agar peserta pemilihan nanti itu sebisa mungkin atau semaksimal mungkin tidak melibatkan anak. Karena bisa jadi juga mereka itu memang sengaja untuk melibatkan anak, kan seperti itu. Tetapi kita tetap akan melakukan sosialisasi terkait dengan
larangan terhadap pelibatan anak itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, nanti dalam sudah mulai proses pembentukan ya kita harapkan bahwa Perbawaslu itu terbentuk termasuk juga formulasi bagaimana jika terjadi pelibatan anak berhadapan hukum ini. Dan itu harus dituangkan dalam bentuk yang tekstual, jelas di Perbawaslu yang proses penanganannya itu berbeda dengan penanganan pada orang-orang yang sudah dewasa. Itu harus ada di situ. Dan itu usulan pada waktu kami FGD di Semarang itu usulannya seperti itu. Menjadi masukan bagi pimpinan kami di RI bahwa ada potensi pelibatan anak dalam pemilu, terutama kalau saya menyebut secara spesifik, khususnya itu adalah tahapan kampanye biasanya. Jadi kami kami usulkan bahwa itu bagaimana formulasi terhadap penanganan ini benar-benar ada SOP khusus. Baik itu bisa menjadi lampiran di Perbawaslu ataupun menjadi pasal tersendiri di Perbawaslu itu sendiri. Karena kitab suci kita selain Undang-Undang 7 untuk pemilu itu adalah Perbawaslu, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dalam pembentukan sentra Gakumdu nanti, itu bagaimana kita upayakan ada satu orang personel dari Polres, di mana beliau ini adalah anggota dari unit PPA itu. Seperti kita ketahui bahwa unit PPA ini memang dia secara khusus itu memang menangani terhadap anak-anak yang di bawah umur. Mereka akan menjadikan pendampingan terhadap anak-anak itu. Dan saya kira mereka juga lebih mengerti terhadap psikis anak. Dan kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan itu, dan harapan kami memang bahwa ada aturan khusus terkait dengan pelibatan anak. Nah ini yang coba kita kita upayakan terutama bukannya Bawaslu Sukoharjo tapi Bawaslu Indonesia, bahwa ada upaya-upaya khusus terutama ini di tingkat pimpinan bagaimana supaya ada SOP khusus terkait dengan pelibatan anak berbadan hukum ini, gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Rohmat. Semoga saja ke depan SOP maupun juknis akan segera diterbitkan mengenai terkait masalah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Amin. Kita harapkan seperti itu Mas Agung ya. Oke, kita lanjutkan Pak Rohmat. Atau mungkin bisa ngopi dulu Pak Rohmat. Oh ya, ngopi dulu aja. Oke Pak Rohmat, kita lanjutkan perbincangan hari ini. Dalam sistem peradilan anak, upaya apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo? Dalam sistem peradilan anak. Ya. Dalam sistem peradilan anak ini artinya bahwa itu sudah proses peradilan ya Mas ya. Sudah peradilan artinya memang yaitu tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita akan mengupayakan ada satu di sentra Gakumdu terutama ya. Itu ada satu orang atau dua orang nanti yang memang dia itu profesional dalam penanganan pendampingan gitu kan. Kan seperti itu yang bisa kita upayakan. Terutama juga nanti juga bahwa saya kembali menjawab tadi bahwa ada juknis khusus lah atau SOP khusus terkait dengan proses penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terutama berhadapan dengan pidana pemilu kan seperti itu. Itu memang yang terus kita apa? Karena memang maksimal kita yang bisa kita lakukan seperti itu Mas, gitu kan. Karena kita juga harus tahu bahwasanya sampai sekarang pun aturan terkait dengan anak berhadapan hukum itu juga belum muncul, gitu kan. Nah, tapi yang memang yang akan kita upayakan, yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan itu. Mensosialisasikan terhadap peserta pemilihan khususnya dalam hal ini kalau kita bicara pemilu terutama dengan partai atau gitu kan, bahwa jangan sampailah ada pelibatan. Karena dengan pelibatan anak, satu, anak itu berarti kita sudah menghancurkan masa depan dari anak itu seandainya dia dinyatakan bersalah. Kemudian dua, secara menghancurkan masa depan, kita juga menghancurkan psikis dari anak itu. Padahal dia hanyalah, kalau dikatakan tanda kutip, mungkin hanya korban karena atas perintah atau atas suruhan siapa gitu. Kan seperti itu. Mungkin yang bisa kita maksimalkan adalah melakukan sosialisasi dengan teman-teman, baik itu dengan jajaran kita di bawah untuk mensosialisasikan ke masyarakat di situ, dengan eksternal, dengan pengawas partisipatif. Ini mari kita gencarkan bahwa anak itu adalah aset yang sangat penting. Jangan sampai hanya untuk kepentingan sesaat kita menghancurkan masa depan maupun mental dari anak tersebut. Itu yang coba untuk kita jaga gitu Mas. Oke, terima kasih Pak Rohmat. Sejauh ini selain dengan Polres khususnya di unit PPA,
apakah Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mempunyai atau berinisiasi melakukan kerjasama ataupun koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang membidangi anak seperti dinas sosial, dinas rehab dan sebagainya itu? Kita baru upayakan untuk itu ya Mas ya. Yang pasti kita memang sampai sekarang itu yang sudah ada komunikasi secara lisan sementara itu dengan kepolisian. Cuman memang kita kemarin ada pemikiran bahwa ini ada juga jika kita melibatkan pihak lain seperti yang jenengan sampaikan tadi, memang benar. Jadi bagaimana kita nanti menjalin komunikasi atau menjalin koordinasi ya dengan dinas-dinas yang terkait, misalnya dengan dinas sosial terkait dengan anak-anak dan sebagainya. Itu kita sedang upayakan sekarang Mas. Jadi kita akan mencoba kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas tersebut. Tapi memang sampai sekarang ini kami hanya baru sementara secara lisan aja kita berkomunikasi dengan pihak kepolisian karena kemarin itu pemikiran kita bahwa ini yang ada hubungannya dengan sentra Gakumdu dulu, kan seperti itu yang kita upayakan, dan yang ada di dalam lembaga sentra Gakumdu adalah kepolisian. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa kita akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti tadi dinas sosial dan sebagainya. Kita ketahui semakin banyak kita berkoordinasi, kemungkinan juga terhadap permasalahan ini juga akan semakin banyak juga ide atau pemikiran yang mungkin akan lebih memudahkan kita di Bawaslu maupun anak-anak nanti yang nanti ya kita harapkan tidak terjadi ya, yang nanti akan mungkin berhadapan dengan hukum agar mempermudah dalam proses penanganan pelanggaran. Tetapi tetap bahwa kita lebih dalam proses penanganan pelanggaran ABH atau anak berbadan hukum ini, pertama kita lebih mengupayakan untuk restoratif justice kan seperti itu, karena ini penting gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita diversifikasi tadi, bagaimana kita memediasi lah bahwa ini anak gitu loh, bagaimana kita menjaga bersama terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Jadi kita tidak hanya berkutat pada yang namanya teks bahwa ini bersalah kemudian harus dihukum. Oke, dia bersalah, oke dia memang harus dikenai sanksi, tapi bagaimana sanksi ini juga tidak menghancurkan masa depan anak tersebut, juga tidak menghancurkan mental dari anak tersebut gitu kan. Itu yang sedang kita upayakan atau mungkin nanti akan kita maksimalkan, kan seperti itu Mas. Oke, tentunya melalui diversi, tentunya Bawaslu juga harus ataupun berharap segera ada SOP maupun juknis yang tadi. Betul, gitu. betul. Karena secara umum kan proses diversi ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, ada yang melakukan kegiatan, sehingga akan ada kesepakatan di situ, mencari Betul, kesepakatan. Kita upayakan seperti itu. Menarik tadi Pak Rohmat menyampaikan terkait masalah restoratif justice atau sering yang cukup familiar dengan sebutan RJ. Diketahui akhir-akhir ini restorasi justice baik dari kejaksaan maupun kepolisian selalu mengingatkan bahwa penegakan hukum itu tetap mengedepankan dengan restorasi justice. Tentunya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo jika nantinya ada anak yang melakukan dugaan pelanggaran pidana atau mendapatkan temuan pidana yang dilakukan anak, apakah juga akan menerapkan hal itu juga gitu? Ya, terima kasih Mas. Jadi seperti tadi jenengan sampaikan bahwa sekarang itu kan sedang tren ya, ada yang namanya itu restoratif justice kan seperti itu. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwasannya memang kita akan mengupayakan itu Mas, restoratif justice. Nah, karena ini kita berhadapan dengan kita terlapor ataupun nanti yang diduga sebagai pelaku itu adalah anak-anak, itu kita kan ada yang namanya pembahasan di tingkat Gakumdu Mas. Nah disitulah nanti pihak kejaksaan maupun pihak kepolisian akan kita saling untuk istilah itu mencari solusi terbaik terhadap kasus itu gitu kan. Karena kita tidak serta-merta bahwa ini anak bersalah harus dihukum sekian, tidak bisa seperti itu. Karena kalau misalnya itu dengan orang-orang yang sudah dewasa mungkin tidak masalah, memang harus dikasih sanksi sebagai bentuk pembelajaran gitu kan. Tetapi kalaupun nanti misalnya anak itu dinyatakan bersalah, bagaimana dinyatakan bersalah itu juga tidak sampai membuat dia itu secara mental itu jatuh. Tapi makanya kemudian ada upaya yang namanya itu restoratif justice. Bagaimana kita membangun ataupun misalnya dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan juga ini memang perlu upaya-upaya khusus sehingga bisa diterima oleh semua pihak terkait dengan anak-anak ini. Nah, disinilah kemudian kita akan setelah apabila restoratif justice ini
akan dilakukan. Mungkin upaya pertama yang dilakukan adalah kita diversifikasi dulu lah, kan seperti itu. Karena tadi seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa ini ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Nah, disinilah kita akan mencari titik temu, gitu kan. Antara orang-orang yang merasa dirugikan dan merasa diuntungkan. Kalau yang merasa dirugikan pasti yang melaporkan, kan seperti itu. Kemudian yang merasa diuntungkan bukan yang menggunakan anak itu, kan seperti itu. Nah, ini kita berdua. Seandainya ini sudah tercapai kesepakatan, maka restoratif justice itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Karena di sini menjadi wewenang dari kejaksaan terhadap penuntutan terhadap anak itu. Karena restoratif justice ini kan kewenangan kejaksaan, Mas. Bukan kewenangan dari Bawaslu maupun kewenangan dari kepolisian. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Pak Rohmat. Tak terasa sahabat Bawaslu, waktu kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum gue nangis. Gini asik loh, wis luar biasa loh. Mau suami nyemprot-nyemprot. Berang menit, John? Ayo menarik ya. Wewe melu belajar karo aku. Oke, terima kasih Pak Rohmat. Tak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri obrolan hari ini, pembahasan hari ini dalam program ngulik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, sebelumnya Pak Rohmat kami mohon untuk menyampaikan closing statement untuk menutup ataupun bingung aku mah. Closing statement jadi mandek ya. Closing statement ngono wae. Sopo? Wes? Oke, terima kasih Pak Rohmat. Tak terasa kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri obrolan pembahasan hari ini, kami mohon Pak Rohmat untuk memberikan closing statement. Terima kasih Mas Agung. Sesuai dengan tema pada acara ngulik ini, seperti kita ketahui adalah anak itu adalah masa depan bangsa. Mari kita jaga harkat dan martabat mereka dengan hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan. Artinya bahwa mari kita jaga harkat martabat mereka dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan sampai untuk kepentingan sesaat kita mengorbankan masa depan dan juga mental anak-anak tersebut. Karena itu kami mohon kepada nanti semua peserta pemilu maupun pemilihan, jangan pernah untuk melibatkan anak-anak, karena itu sudah jelas. Mari kita jaga mereka sebagai aset bangsa yang nanti akan menjadi penerus dari keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih Pak Rohmat, kami sampaikan sekali lagi atas kesediaan waktunya untuk memberikan penjelasan terkait penanganan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak kepada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami juga mengucapkan pada seluruh sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program ngulik ngobrol unik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Saya Agung Suryanto mohon undur diri, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.